Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat subuh Masyidatul Madani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini. Allah masih bangunkan kita di pagi yang indah ini. Semoga kita pada pagi hari ini dalam keadaan kuat iman, kuat badan, dan kuat ekonomi. Amin. Baik, ikhwan fillah, kita lanjutkan kajian kita pagi hari ini di kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'aha, bab yang ke-12, judulnya Hamlul Janaiz, Hamlul Jinazah wattiba'uha. Bab tentang membawa dan mengantarkan jenazah. Setelah kemarin jenazah dikafani, maka setelah itu jenazah dibawa, diantarkan ke masjid dulu, ya. Walaupun memang sebenarnya sunnahnya tidak melaksanakan sholat jenazah di masjid, tapi secara hukum boleh dilakukan di masjid. Nah, itu yang akan kita bahas, bagaimana cara membawanya. Nanti kalau sudah selesai cara membawanya, cara mengantarkan jenazah, baru kita akan belajar tata cara sholatnya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, yajibu hamlul jinazah wattiba'uha, dzalika min haqqil muslimil mayyit 'alal muslimina wa fi dzalika ahadits azkuruha sunaini minha. Kata Syalbani rahimahullahu taala, dan wajib membawa jenazah dan mengantarkannya, dan itu bagian dari hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim 'alal muslim, haknya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya khamsun, ada 5. Yang pertama, raddus salam, balas salamnya. Yang kedua, iyadatul marid, kalau sakit dijenguk. Yang ketiga, wattiba'ul janaiz, diantarkan jenazahnya. Yang keempat, ijabatud dakwah, kalau dia ngundang kita, kita penuhi undangannya. Dan yang kelima, tashmitul atish, kalau dia bersin kita doakan. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan apa Pak? Yarhamukallah. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan 5. Yang ketiganya adalah wattiba'ul janaiz, mengantarkan jenazahnya baik ke tempat sholat atau ke kuburan. Dan ini adalah haknya seorang muslim, dan wajibnya kita melakukan itu. Haknya seorang muslim yang harus kita tunaikan. Berarti hak dia, kewajiban kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Dalam riwayat yang lain haknya ada 6. Di hadis ini menunjukkan 5, hadis yang lain menunjukkan 6. Nah, yang 6 ini 5-nya sama. Apa yang beda atau apa tambahannya? Ya, wa idzastansohaka fansahhu. Yang ke-6-nya, kalau dia minta nasihat, kasih nasihat. Ya. Mas, tolong dong, gimana ya caranya? Ya, saya lagi nggak dapat kerjaan, ya, lagi di PHK. Nah, dia minta nasihat, nasihati. Ya. Mas, gimana ya? Istri saya ya minta pulang kampung, sedangkan nggak ada duitnya. Ya, dia minta nasihat. Habis itu kasih nasihat, ya, yang terbaik kasih sangu juga. Ya. Iya kan, dia mau pulang kamu nggak punya uang, ya. Kalau punya duit ya kasih sangu, ya. Minimal kasih nasihat, ya. Ya kalau mau jenguk orang tua itu bagus, ya. Insya Allah nanti pulang-pulang dapat rezeki, atau sebelum pulang insya Allah dapat rezeki, ya. Dan nasihat yang baik, ya. Jangan sampai udah ngapain pulang, ya ente nggak ada duit juga, ya. Ngapain habis-habisin duit. Nah, sini aja lah. Nah, ikhwan fillah, ya. Kalau memang buat menjenguk orang tuanya itu bagus, ya kasih nasihat. Itu yang ke-6. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang lain Nabi bersabda, "Hudul marida wattabi'ul janaiza tudzakirukumul akhirah." Kunjungi kalau dia sakit, jenguk kalau dia sakit, ya. Antarkan jenazahnya kalau dia meninggal. Apa manfaatnya? Tudzakirukumul maut, mengingatkan kalian kepada kematian. Ya, kalau kita menjenguk orang sakit, ya, kita akan tahu betapa mahalnya sehat. Kalau kita mengantarkan jenazah, kita tahu betapa mahalnya, ya, kita masih diberi nafas, diberi hidup, dan kita akan ingat kepada akhirat. Nah, ikhwan fillah, kata Syekh Albani rahimahullahu taala, selanjutnya, ya, ittiba'uha min 'indi ahlihi hatta shalah 'alaiha. Dan mengantarkan jenazah itu ala martabataini. Ada 2 martabat. Ada 2 cara, ya, yang dua-duanya diajarkan sama Nabi, cuman 2-nya ini keutamaannya berbeda. Dua-duanya diajarkan sama Nabi, tapi keutamaannya berbeda. Cara yang pertama, ikhwan fillah, ya, ittiba'uha min 'indi ahliha hatta shalah 'alaiha. Nganterin jenazah dari rumah, ya, sahibul musibah, ya, sahibul musibah, orang yang kena musibah, ya. Kalau bahasa kita mungkin rumah duka, ya. Cuman saya biasanya ngindarin kata rumah duka, ya. Karena kata rumah duka itu identik dengan apa, Pak? Yang dipakai buat orang non muslim, ya. Sehingga kita sampaikan sahibul musibah, ya, orang yang sedang kena musibah, ya. Diantarkan dari rumahnya, ya, sampai mana? Ya, sampai selesai sholat jenazah. Habis itu pulang, nggak ngikutin sampai menguburkan. Ini derajat yang pertama, ya. Derajat yang kedua, dan ini yang lebih baik, apa itu? Ittiba'uha min 'indi ahliha, ya, diantarkan dari rumahnya. Kemudian apa? Diantarkan ke tempat sholat jenazah, ya. Setelah sholat jenazah, lanjut lagi sampai dikuburkan sampai selesai. Nah, ini tingkatan yang kedua, dan tingkatan kedua tentunya lebih afdal daripada yang pertama yang hanya menyolatkan. Cuman beberapa keadaan orang memang biasanya sampai kepada nyolatin saja. Kenapa? Ya, satu, kalau dia perempuan misalkan. Perempuan itu afdolnya
memang nggak nganterin sampai ke kuburan. Jadi kalau sampai nyolatin saja, ya itu sudah cukup. Atau beberapa orang yang mohon maaf dia sedang sakit, nggak bisa nganterin sampai ke kuburan, dia cuman bisa nyolatin, ya boleh, ya. Atau ikhwan fillah, yang ini saya lihat perhatikan, ya, yaitu beberapa teman yang memang sudah sepuh, ya, sudah banyak usianya, yang kalau dia itu ikut turun ke area pemakaman dia badannya lemah. Maka apa? Dia sampai nyolatin saja, ya boleh. Apakah dua-duanya diajarkan dan dilakukan sama Nabi? Iya. Mau sampai sholat doang pernah, nganterin sampai ke kuburan juga pernah. Ya. Dan kullu minhuma, kata Syekh Albani, dua-duanya pernah dilakukan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna maqdaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita pernah datang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu adalah penduduk Madinah. Nabi datang kepada kita. Ya, idza khudira minna al-maut. Ya, apabila di antara kita ada yang meninggal. Ya, adzanna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kita ngasih tahu sama Nabi, wahai Rasul, ini ada yang sakit, ada yang mau meninggal. Ya, sedang sakaratul maut. Dan masya Allah, ya, Nabi itu sebagai pemimpin kaum muslimin, ya, fakhadarahu wastaghfarolahu, ya, datengin, ya, seketika sakaratul mautnya, ya, dihadirin dan bahkan dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta kubit, sampai orangnya benar-benar meninggal. Jadi dari apa? Dari dia sakaratul maut, Nabi mengikuti. Ya, nah, sampai doain, ya, sampai meninggal. Ya. Insafam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waman mau hatta yudfan, dan masya Allah, Nabi itu ngikutin dari awal sampai akhir, sampai bahkan orangnya dikuburkan, sampai orangnya dikuburkan. Nah, ini masalahnya, ya. Wa rubbama tala habsu dzalika 'alan nabi. Nah, para sahabat ngelihat, wah ini kok kalau dari awal sakaratul maut sampai meninggal, sampai dimandikan, sampai dikafanin, sampai disolatkan, sampai dikuburkan, ini kayaknya kasihan banget Nabi, kelamaan, ya. Dan Nabi boleh dikata nggak mungkin meninggalkan sahabatnya seperti begitu saja. Udah lihat doang habis itu pergi, tidak, sampai selesai. Nah, ini kata Abu Sa'id, falamma khashina masyaqqah dzalika alaihi, ya, kita lihat kok kayaknya Nabi kasihan, ya, kemudian membuat sulit beliau, ya. Maka apa? Qala ba'dul qaum li ba'din, akhirnya para sahabat bermusyawarah, ya. Apa kata mereka? Lau kunna la nu'dzinun nabiyya hatta bi ahadin hatta yuqbad. Bagaimana kalau ngabarin Nabi, nyampain Nabi ada orang yang sakit mau meninggal, nyampainnya nanti saja kalau sudah benar-benar meninggal. Kalau lagi sakaratul maut, jangan dulu. Ya, benar. Fa idza qubidda adzannahu. Setelah meninggal jelas, baru kita kasih tahu Nabi ada si fulan meninggal. Ya, akhirnya Nabi datang. Ya. Nabi ini benar-benar tulus ikhlas, ikhwan fillah, ya, doain sahabatnya, ngurusin jenazahnya, ya, dan gak ada keinginan lain, gak ada niat lain, ya, gak ada mau nyalak, enggak, ya. Orang sekarang kan kadang-kadang, ya, kebaikannya karena ada motif yang lain. Bantu karpet masjid. Nah, kenapa mau, ya, jadi calon legislatif? Ya. Ketika ternyata nggak jadi, ya, karpetnya diambil lagi. Ya. Masya Allah, sebegitunya ya kan? Ya, nah, karpetnya diambil lagi. Ya. Orang yang paling ikhlas adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah.
Falam yakun alaihi fa dzalika masyaqqah wala habsun. Nah, setelah kita lihat ya, benar ternyata kalau dikabarinya sudah meninggal saja kan enggak lama. Hanya ya mandiin, nyolatin, yang ngafanin, nyolatin, habis itu dikuburkan, enggak terlalu lama. Ya, fa fa'alna dzalika. Ya, kita lakukan itu. Wa kunna nu'dzinuhu bil mayyit ba'da an yamut. Kita kasih tahu setelah meninggal. Fayatihi fayusalli alaihi. Ya, kadang-kadang sampai nyolatin, sampai selesai, dan kadang-kadang Nabi pernah enggak sampai selesai kuburin. Ya, yang penting sudah nyolatin sudah. Nabi pergi, ya balik lagi ke rumah. Ya. Wa rubbama makatha hatta yudfanul mayyit, dan kadang-kadang sampai beliau menguburkan ikut. Ya. Fakunna ala dzalikal hatal an, dan kita lakukan sampai sekarang, kata Abu Sa'id. Summa qulna law lam yakhshanil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian setelah itu ya, bagaimana ya lam yadhhar bi syahsiyatihi, ya. Hamalna jinazatu ilaihi hatta yusal. Bagaimana kalau kita ya karena melihat Rasulullah kasihan juga dalam artian mengganggu Rasul, ya. Akhirnya mereka sepakat. Ya, apalagi bagaimana kalau kita kabari Nabi sudah tinggal disolatkan saja, nggak usah menghadiri ketika dikafani atau dimandikan, ya. Maka apa? Kita lakukan seperti itu, dan ternyata itu membuat ringan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Fakana dzalikal amru ilal yaum. Maka itu yang kita lakukan sampai hari itu, ya, dilakukan oleh sahabat Abu Sa'id kepada Rasulullah, ya. Sehingga ketika ada yang meninggal sudah siap disolatkan baru dikasih tahu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwan, dari hadis ini secara jelas ya, awal nyolatin jenazah itu boleh sampai nyolatin saja, ya, nggak perlu sampai menguburkan. Cuman jangan semua, Pak. Kenapa kalau semua? Iya, yang nguburin siapa? Nah, ya. Jadi ada sebagian separuh saja misalkan, ya sampai nyolatin saja nggak apa-apa. Tapi ya sebagian lain sampai menguburkan. Ya. Dan alhamdulillah kalau di sini kan di Cipenjo, Pak, ya. Ya benar. Ya. Kuburannya bukan di pemakamannya bukan di sawah. Ya. Bekas sawah maksudnya. Ya. Kalau di dekat rumah saya itu di Bekasi, ya, bekas rawa diuruk, ya, kemudian buat pemakaman. Sehingga kalau digali pas musim hujan seperti ini, ya, baru setengah meter saja ya sudah keluar airnya. Semeter sudah banyak airnya. Ya, kalau bukan bekas rawa, air tanah darat, ya, kadang-kadang 2 meter saja masih kering. Ya. Walaupun itu nggak ngefek sih buat jenazahnya. Ya. Yang efek itu kan amal solehnya. Cuman kita sebagai orang yang hidup kadang-kadang kasihan, ya, kadang-kadang nggak tega. Kenapa? Kadang-kadang dikuburkan dalam keadaan airnya sudah menggenang. Bahkan ada yang sampai, mohon maaf, udah dikeluarkan airnya, tapi ternyata airnya masih banyak. Ya, keluar terus. Ya, akhirnya mau nggak mau ya ditenggelamkan bahasa kasarnya. Ya, kenapa? Ya udah gimana? Ya, udah nggak bisa lagi. Ya, sudah dipakai dikeluarkan pun masih banyak. Nah, ya. Dan itu bukan pertanda dia dulu pernah nenggelamin orang, Pak. Ya, sehingga pas meninggal ditenggelamin, bukan. Ya, tergantung tempat penguburannya. Ya, seperti itu. Dan kalau kita itu kebanyakan kemakan ikhwan, ya, sinetron, pas masuk kerandanya bisa masuk ke rumah, pas dikeluarin nggak bisa. Ya pantas orang pintunya sempit, pas masuk miring, ya, nah dimiringin, ya pas keluar kan nggak bisa dimiringin. Akhirnya apa? Mentok. Nah, ya, ini gimana ini? Ya itu karena masuknya memang ya miring. Ya. Coba kalau keluarnya miring juga, ya bisa, ya. Cuman kan mayitnya jenazahnya jatuh, ya karena dimiringkan. Baik, wala syakka fi annal martabalah ukhra, ya, dan tidak diragukan lagi martabat atau derajat yang kedua, ya,
afdal minal ula, lebih afdal daripada yang pertama. Kenapa? Karena ini Pak, ya hadisnya, man syahidal janazah, barang siapa yang menghadiri jenazah, ya, min baitiha, dari rumahnya. Dan dalam riwayat Muslim, manittaba'a jenazah, barang siapa yang mengantarkan jenazah Muslim, ya, imanan wahtisaban, dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah, hatta yusalli 'alaiha, sampai ya hatta yusalla 'alaiha, sampai disolatkan, falahu qiratun, maka dia dapat pahala 1 qirat. Ya, wa man syahidaha hatta tudfan, barang siapa yang menghadirinya sampai dikuburkan, ya, dalam riwayat yang lain yufrah aminha, sampai selesai, ya, falahu qiratani minal ajri, maka dia dapat 2 qirat. Kila ya Rasulullah, kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, ya, 2 qirat itu ukurannya berapa? Kata Nabi, mislul jabalaini azimaini, 2 qirat itu seperti gunung yang besar. Wa fi riwayatil ukhra, dalam riwayat yang lain, besarnya itu 1 qirat itu seperti sebesar 1 gunung Uhud. Ya, nah, jadi kalau ada orang meninggal Pak, kita sampai nyolatin, itu pahalanya besar sekali. Sampai menguburkan lebih besar lagi, 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya. Ya. Dalam riwayat yang lain, a'zam min Uhudin, 1 gunungnya lebih besar daripada gunung Uhud. Dalam riwayat yang lain, asqal fi mizanihi min Uhud, pahalanya itu lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Sehingga, ya, ini sangat-sangat bagus sekali kalau antum sampai ikut menguburkan, karena pahalanya 2 qirat. Ya, nah, apalagi dekat, ya, di Cipenjau misalkan, ya. Kalau jauh baru, ya, kita nggak mungkin ada orang meninggal di sini dikuburkan di Tasik misalkan, ya, kan susah, repot kita nganterin sampai sana, ya, ya udah sampai nyolatin saja. Nah, baik. Karena Ibnu Umar, nah ini Pak, ya, Ibnu Umar belum dengar hadis Nabi yang menunjukkan lebih besar pahalanya itu sampai dikuburkan. Sampai Ibnu Umar apa? Ibnu Umar itu kadang-kadang yusolli 'alaiha, cuman sampai nyolatin saja. Habis nyolatin pulang. Nah, setelah dengar hadis tadi, maka kata Ibnu Umar, laqad farratna fi qararita katsirah. Ya Allah, ya. Ini kita telah rugi, kehilangan kirot-kirot yang banyak. Kenapa? Karena kata beliau, karena memang cuma sampai nyolatin saja. Coba sampai dikuburkan, itu pahalanya lebih besar. Nah, itu adalah keutamaan yang pertama. Ya, pahalanya bisa seperti gunung Uhud. Pahalanya 1 qirat, sampai selesai 2 qirat. Nah, dalam hadis yang lain ada pahala yang lain, ikhwan. Ya, apa? An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Jadi gini, ikhwan. Tiba-tiba Nabi pagi-pagi ngomong, "Man asbaha minkumul yauma shaiman." Ini pagi-pagi nih, ya, kayak sholat subuh misalkan, ya. Habis subuh, ya, Nabi mengatakan, siapa yang pagi ini puasa? Ya, siapa yang pagi ini puasa? Ya. Maka subhanallah, yang jawab cuma Abu Bakar. Qala Abu Bakrin ana, ya Rasul, yang pagi ini puasa saya. Nah, kalau pertanyaan ini disampaikan kepada kita, ya, siapa di antara kita yang puasa, ya, nah, kayaknya susah jawabnya, ya. Nah, paling kita berdasarkan hadis Nabi tadi, ya Ustadz, ya, itu sahabat Nabi aja cuma 1 doang, ya. Apalagi kita bukan sahabat Nabi, ya. Nah, ya, kita nggak dalam keadaan puasa, ya. Nah, maka ikhwan fillah, yang mengatakan ana cuma Abu Bakrin. Makanya menurut kesepakatan para ulama, memang yang paling afdol setelah Nabi ya Abu Bakar. Kenapa? Karena boleh dikata sahabat Nabi itu nggak ada yang mengalahkan kebaikan daripada Islamnya Abu Bakar. Nabi melanjutkan pertanyaannya, man syahida minkumul yauma jinazah, siapa yang pagi hari ini sudah mengantarkan jenazah? Ikhwan, subuh-subuh, ya, siapa yang pagi ini habis nganterin jenazah? Ya.
Ya, sahabat boleh dikata nggak ada. Kita juga nggak ada, ikhwan fillah. Puasa iya, nganterin jenazah iya. Cuma Abu Bakar yang mengatakan, ana ya Rasulullah, ya Rasul. Ya. Nah, Nabi masih nanya lagi, ikhwan fillah, ya. Man at'amal yauma miskinan, siapa yang hari ini, ya, dalam sehari ini sudah ngasih makan orang miskin? Yang jawab Abu Bakar lagi, ya, saya ya Rasul, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Ya, makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi Pak, Nabi masih bertanya, siapa yang hari ini ya sudah jenguk orang sakit? Jadi 4, ya, jenguk orang sakit, puasa, nganterin jenazah, satu lagi apa Pak? Bantu fakir miskin. Ya. Semuanya dijawab sama Abu Bakar, saya ya Rasul, saya ya Rasul, saya ya Rasul. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, majtama'at hadhil khisal fi rajulin fi yaumin illa dakhalal jannah. Tidaklah 4 hal ini terkumpul dalam diri satu orang dalam sehari kecuali dia akan masuk surga. Ya. Jadi gini ikhwan, kalau pas Ramadan, ya, ada orang meninggal, ya, berarti antum sudah melakukan 2. Puasa iya, nganterin jenazah iya. Ya, berarti tinggal cari 2. Bantu fakir miskin sama jenguk orang sakit. Bantu fakir miskin mudah, gampang. Ya, cari orang miskin bantu. Nah, yang susah nyari orang sakit. Ya. Di grup boleh Pak, Bapak Ibu siapa yang sakit hari ini? Nah, saya ingin berkunjung. Nah, ternyata di komplek itu ya di Diantus nggak ada yang sakit. Ya udah, ya. Siapa yang hari ini, ya siapa yang punya saudara di rumah sakit. Nah, ya misalkan dia perawat. Oh, saya ya. Di mana? Di Mary misalkan. Ya udah, ya. Tolong ya antarin saya ke sana, ya. Siapa tahu ada saudara yang sakit. Ternyata nggak ada yang sakit, saudara. Ya udah siapa aja lah datang ke sana. Nah, cuman yang sakit bingung. Bapak siapa? Nah, saudara sampean. Nah, kok nggak kenal? Iya kan sesama Muslim ya, bersaudara saling mengunjungi. Wah, antum sudah dapat 4 itu Pak. Ya. 4 hal ini terkumpul dalam antum, ya, maka apa? Antum ya sudah pantas masuk surga. Ya, nah. Yang susah itu adalah cari orang meninggal Pak untuk dianterin, itu yang susah. Ya. Kalau puasa mungkin sering di antara kita ya, sering puasa ya. Cuma tengok kok nggak ada orang meninggal. Ya. Itu juga bisa disiasatin Pak. Ya. Antum datang ke area pemakaman. Ya. Nah, mana nih ada orang meninggal? Giliran meninggal orang kafir mati. Ya, bukan ini. Hari yang Muslim. Ya. Tapi kalau yang area pemakaman Pak, seperti di Malaka kayak di Jakarta itu Pak, ya, itu hampir setiap hari pasti ada orang meninggal. Pasti, hampir. Ya, nah, kenapa? Karena pernah saya pagi-pagi ke situ jam 8. Pak, saya menghadiri makamnya fulan. Nah, ke pegawainya. Ya. Oh, nggak ada orang itu. Nah, mungkin bukan sini kali. Ya. Terus hari ini siapa yang meninggal? Ada, tapi bukan orang sana. Wah, nah ternyata setiap hari ada. Bahkan kalau di Bekasi itu hampir setiap hari, ya, minimal 3 orang yang meninggal. Dan cara paling baik nyari orang yang meninggal, ya, jadi gini Pak, kemarin kan ada nganterin anak-anak sekolah tuh Pak, ya, hunting turis. Nah ini hunting orang meninggal, ya. Hunting orang meninggal. Tuh biasanya habis zuhur tuh, ya. Habis zuhur itu hampir, ya, setiap hari ada orang meninggal. Kenapa habis zuhur? Ada yang tahu kenapa habis zuhur? Ya. Nah biasanya ya meninggal pagi, meninggal jam 8, meninggal jam 9 ya. Kemudian apa? Sengaja disolatin di masjid hari habis zuhur biar banyak jamaahnya. Nah setelah zuhur baru diantarin ke area pemakaman. Nah ya, gitu. Terkumpul 4 hal ini ya, antum akan masuk surga. Nah, Masya Allah. Ya, baik. Lanjut ikhwan fillah. Ya, wa hadzal fadlu fi tiba'il janais innama huwa lirrijal.
Ya, keutamaan nganterin jenazah sampai ke kuburan, ya, ini adalah hanya berlaku buat laki-laki. Kenapa? Linahyi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahuna anitibaiha, karena Nabi melarang wanita ikut sampai ke kuburan. Walaupun ini larangannya adalah larangan makruh, bukan larangan haram. Apa bedanya Pak? Larangan haram sama makruh? Kalau larangan haram dilanggar dosa. Kalau larangan makruh dilanggar nggak apa-apa. Ya, walaupun ya lebih baik itu untuk ditinggalkan. Hadisnya Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan kunna nunha, ya kita dilarang. Dalam riwayat yang lain nahana Rasulullah melarang kita anitiba'il janais, mengantarkan jenazah. Ya, walam ya'zim alaina, walaupun beliau tidak menekankan sekali. Ya, nah, makanya ikhwan, kalau ada seorang perempuan suaminya meninggal, ya udah sampai nyolatin habis itu pulang. Jangan sampai ke kuburan. Ya, ada seorang ibu anaknya meninggal, bagusnya dah sampai nyolatin aja, habis itu pulang, jangan sampai ke kuburan. Kenapa ya kawan fillah? Karena ibu-ibu kalau nganterin jenazah sampai kuburan rata-rata nggak kuat emosionalnya. Beberapa kali saya lihat ya, itu ketika seorang perempuan suaminya meninggal sampai pingsan. Ya, pingsan. Bahkan beberapa orang mengatakan, saya itu kalau melihat orang meninggal pinginnya ingin masuk, ya, pinginnya ingin ikut dikuburkan. Ya. Tapi itu rata-rata perempuan, kalau laki-laki enggak. Ya. Sampai hari ini belum pernah lihat saya Pak, laki-laki istrinya meninggal itu pingsan di kuburan. Ya. Saya tahu saya enggak pernah. Ya. Paling banter nangis juga cuman ya gini dewan. Nah, banyakan malah enggak nangis. Ya. Kita husnudzon, dia imannya kuat sekali dan sabar sekali. Ya. Husnudzon saja ya Pak ya, husnudzon saja. Nah, ya. Nah, ikhwan billah, ya. Dan itu ikhwan, ya kalau bisa perempuan jangan ikut. Kecuali karena memang dia saudara jauh, ya nggak kenal banget, teman kerja, ya. Nganterin ikut, ya. Secara hukum makruh, ya. Tapi secara boleh ya boleh saja. Cuman bagusnya itu jangan. Ya. Kenapa? Karena perempuan itu ikhwan fillah, kalau masuk ke area pekuburan, ya satu tadi emosionalnya, yang kedua, ya, kadang-kadang dia itu nggak jaga aurat, ikhwan, nggak jaga aurat. Kenapa? Karena di beberapa pemakaman seperti di area ya di Bekasi yang dekat rumah saya itu, ikhwan, ya itu kadang-kadang licin, becek. Nah akhirnya apa? Dia ngangkat roknya, ngangkat celananya, ya. Ini yang tadinya ingin tudzakirukumul akhirah, ingat akhirat kan jadi lupa Pak. Ya, jadi lupa terhadap akhirat karena ngelihat seperti ini. Nah, baik, lanjut. Wala yajuzu an tutabba'al janaiz bima yukhalifus syariah. Jangan nganterin jenazah dengan menyertakan sesuatu yang menyelisih syariat. Waqad ja'an nasu fiha, dan Nabi pernah mengatakan ada nasnya di dalam hadis dan disebutkan ala amra ini dua hal. Apa yang pertama? Raf'u sauti, dengan mengangkat suara. Ya, dengan mengeraskan suara tangisan. Jadi nganterin jenazah sambil nangis. Oh, dan ini sering saya lihat. Ya, pas diangkat jenazahnya, ya anaknya teriak, oh, istrinya teriak, oh. Nah, ya itu dilarang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang kedua, watiba'u habil bahur, atau mengikutinya dengan sejenis asap atau api. Nah kalau di kampung saya tuh waktu saya kecil itu Pak, saya masih ingat banget. Kalau ada orang meninggal biasanya depan rumah itu dibakarin apa sih Pak? Satu kemenyan ya. Yang kedua yang kulit padi Pak, namanya apa itu? Sekam. Ya. Nah, masih ingat. Alhamdulillah ya. Dari tahun 90 seingat saya ke sini sudah nggak ada. Tapi saya ingat dulu, kalau orang meninggal itu satu gang nyalain itu semua. Jadi apa? Wah, banyak asapnya. Nah, ini dilarang sama Nabi. Salah satu yang khusus dilarang sama Nabi adalah ini. Ya.
Sautun aw narun, suara atau api. Termasuk misalkan ada orang meninggal, wah pakai kembang api misalkan. Widar. Nah, tapi nggak ada ya kalau kembang api ya. Nggak ada. Itu dilarang ya kawan. Itu dilarang sama Nabi SAW, dan hadisnya ikhwan adalah riwayat Abu Dawud ya, dan beberapa ulama perawi hadis yang lain memang yang hadisnya adalah kuat. Nah, ya. Termasuk ikhwan ya, fa idza anamitu ya, Abu Amr bin As beliau berkata, kalau saya meninggal tolong jangan, kalau saya mau dikuburin jangan naihah, jangan niyahah. Niyahah itu menangis ya. Nah, walanar, jangan juga ada api, dan itu riwayat juga menunjukkan Abu Hurairah berkata juga kepada keluarganya. Ya. Dan termasuk ini Pak, ya. Kalau mau diangkat jenazahnya keluar dari rumah ya, biasanya di depan rumah itu dilakukan apa ya? Nyebutnya itu molos atau apa. Jadi jenazahnya diangkat 4 orang ya, keluarganya suruh muterin keliling di bawahnya. Pernah lihat? Ya. Saya tanya, ini tujuannya apa? Ya, nggak tahu muternya berapa kali, 3 atau 7 kali. Ada yang tahu? Nah, itu ternyata apa tujuannya? Katanya biar keluarganya itu nggak inget terus. Nah, kalau pertanyaannya, jawabannya biar nggak inget terus, nah nanti kalau sudah lupa berarti jadi lupa doain Pak. Ya. Padahal kita disuruh inget Pak, biar kita sering doain. Dan Masya Allah, saya pernah lihat Pak, ya saudara saya, Pak D sendiri, ya istrinya sama anaknya gitu. Nah, padahal ini ustadz, ya. Mungkin dia lupa nggak ngasih tahu sama anak istrinya, ya, muter. Ya. Baik. Ada lagi yang ketika mau berangkat diazanin, ya. Diazanin, kan azan bagus, iya, tapi tidak pada tempatnya. Ya. Jadi sebelum berangkat tak azan dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis itu qomat. Ya, sebelum berangkat dari rumahnya. Ya. Ada lagi yang pakai jalannya mindik-mindik dulu Pak, pelan-pelan. Ya, berapa langkah, ya. Habis itu mundur berapa langkah. Ya. Nah. Ikhwan fillah, semua hal ini nanti akan tidak sesuai dengan hadis Nabi yang apa? Ya, menganjurkan kita untuk bersegera. Asri'u bil janazah, ya. Segerakan pengurusan jenazah. Kalau seperti ini jadi lama. Dan yang kedua nggak pernah dicontohkan sama Nabi. Sehingga apa? Sehingga ini memang nggak perlu dilakukan. Ya, wa yalhaqu bidzalika, termasuk kata Syekh Albani, raf'u sauti bidzikri amamal janazah, mengeraskan suara zikir dengan keras di depan jenazah. Ya, biasanya pas diangkat itu orang pada mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu nggak dicontohkan sama Nabi Pak. Ya, justru apa perintahnya? Ya, ini Pak, riwayat Baihaqi. Apa itu? Kan ashabun Nabi, para sahabat Nabi itu nggak suka yaqra'una, nggak suka raf'as sauti, mengangkat suara indal janais, di depan jenazah. Kenapa? Li'anna fihi, karena itu adalah tasyabbuhan bin Nasara, bertasyabbuh menyerupai orang Nasara. Nasara itu kalau mau ngantarin jenazah dia nyanyinya keras Pak. Ya. Fa innahum ya'rifuna aswadahum, karena mereka itu yarfa'una aswadahum, mengangkat suaranya keras ya, min anajilihim, dengan injil mereka, wa azkarihim, kata Syekh Albani, termasuk ya zikir-zikir yang mereka lakukan dalam bahasa dan agama mereka, ma'at tamtid, dipanjangkan, wa talhin, dilakukan, wa tahzin, ya, dengan kesedihan. Sehingga ini tinggalkan. Lebih parah lagi, wa min dzalika, ada yang bil azbi, dengan alatil musiqah, dengan alat musik. Bahkan orang-orang di luar Islam itu kan pakai alat musik, ya. Nah, ini ikhwan fillah taklidan lil kufar, ngikutin orang kafir, sehingga ya udah tinggalkan saja, ya. Tinggal berangkat saja. Nah, kalau yang tadi zikir keras-keras itu biasanya memang kalau di sinetron itu seperti itu, Pak. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, apalagi Pak selain itu?
Ya, nggak perlu ikhwan fillah. Nggak perlu. Ya. Kita ambil kaulnya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini madhabnya Syafi'i. Madhab Syafi'i adalah madhab yang paling banyak dipakai oleh orang Indonesia. Wa'lam anna shawab al-mukhtar. Ketahuilah, yang benar dan yang dipilih alaihi salafu radhiyallahu anhum, yang dipilih oleh generasi ulama-ulama dahulu dari zaman sahabat adalah apa? As-sukut, diam, ya. Fi hali sayri ma'al janazah, kita mengantarkan jenazah, ketika ngangkat jenazah, fala yurfa'u sautun, jangan mengangkat suara dengan bacaan wala zikir, dan tidak ada zikir. Wal hikmah fihi, apa hikmahnya? Ya, anna askan, orang yang diam, tenang, ya, tidak mengeluarkan suara, itu askan, itu lebih apa namanya, membuat hati tenang, ya. Dan apa? Kita itu lebih fokus untuk, oh masya Allah, ini nanti saya juga akan seperti ini. Maksudnya apa? Akan bermanfaat buat kita yang apa ya, kawan, ya, yang masih hidup, ya. Ini adalah nasihat. Nah, kalau keras-keras biasanya tidak akan memberikan nasihat. Nah, ini yang beliau sampaikan Syekh Albani rahimahullah taala, ya, dan juga Imam Nawawi, yang biasanya dilakukan di Damaskus. Di Damaskus seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu, ya. Ada yang mau disampaikan ikhwan fillah sebelum dilanjutkan? Bismillah. Silakan. Enggak ada ya? Lanjut ikhwan fillah, wa yajibul isra' fi sair biha. Wajibnya bersegera, termasuk jalannya itu dipercepat. Di sini kalau ke pemakaman jalan kaki pakai ambulan, Pak. Ambulan. Nah, kalau yang dekat, ikhwan, termasuk misalkan dari rumah ke masjid, ya, ini agak cepat. Walaupun cepatnya itu bukan lari atau setengah lari, tidak, ya. Rommel juga nggak perlu, Pak. Rommel itu kalau antum 3 putaran pertama waktu tawaf, ya, itu kan sunahnya rommel, lari-lari kecil atau setengah lari. Demikian juga di antara Safa dan Marwah, antara lampu hijau itu kan kita setengah lari. Ya, nggak perlu gitu juga, tapi yang penting cepat. Nah, makanya para supir ambulan itu sudah benar, Pak, ya. Jadi pergi ke kuburan itu kadang-kadang agak cepat, ya. Nah, ada yang saya tanya, Mas, kenapa sih kalau nyetir jenazah itu kok kenceng? Ya, dia bilang, ya, bawaannya memang kayak perasaannya itu, ya, pinginnya cepet-cepet gitu. Nah, ada lagi yang nggak ilmiah jawabannya, Mas, kenapa sih kalau nganterin jenazah itu kok cepet? Nah, iyalah, kalau nganterin jenazah pelan-pelan nggak keren, nganterin jenazah ya harus kenceng gitu. Nah, ya, biar ya memang kayak gitu kata dia, seperti itu. Nah, ya. Jadi memang anjurnya adalah cepat. Asri'u bil janazah, ya. Segera, ya, urusin jenazah, dalam hal ini ketika nganterin jenazah juga ke kuburan, ya. Kenapa kata Nabi? Fa in taku sholihatan, kalau jenazahnya baik, fa khairun tuqaddimunaha alaihi, berarti kamu menyegerakan kebaikan buat dia. Wa in takun ghairu dzalika, kalau ternyata orang yang enggak baik, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka apa? Berarti kalian bersegera untuk menyelesaikan tugas kalian dari pundak kalian, ya. Keburukan dari pundak kalian, udah cepetan, ya, biar selesai tugas kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, dalam riwayat yang lain, idza wudi'atil janazah, kalau jenazah diletakkan, wahtamal harrijal, diangkat sama para laki-laki, ala anakihim, di atas pundak-pundak mereka. Fa in kanat sholihatan, kalau jenazahnya baik, jenazahnya akan berkata, qaddimuni, ayo segerakan, jangan lama-lama. Nah, ini yang kasihan ikhwan, ya, ada jenazah meninggal pagi hari, ya, ternyata nunggu keluarganya sampai siang hari nggak datang juga, sampai sore hari masih di jalan, akhirnya diinapkan sampai besok paginya lagi. Besok paginya juga nggak pagi-pagi banget ke kuburannya. Kapan? Jam 10, bahkan ada yang sampai habis zuhur. Berarti 24 jam lebih dia ditahan. Dan ini nggak baik, Pak, nggak bagus, ya. Alhamdulillah zaman sekarang kalau memang keluarganya ada yang mau melihat, kan bisa apa, Pak?
bisa online ya. Iya, video call ya. Video call kurang ya pakai apa ikhwan ya, yang bisa banyak. Nah, ya. Pakai Zoom Pak. Nah, ya. Kan bisa. Nah, atau online YouTube misalkan ya. Nah, Facebook gitu, Instagram gitu. Nah, ya. Itu ikhwan ya. Kalau zaman dulu memang kalau ada orang meninggal ya kita nungguin sampai yang datang. Nah, ini ikhwan jangan sampai nungguin keluarga tapi kasihan kepada yang meninggal ya. Di beberapa tempat nggak pakai lama, babi bu, meninggal jam 9 habis zuhur dikuburin, meninggal sebelum asar habis asar sudah dikuburin. Memang bagusnya seperti itu. Makanya saya pernah sampaikan kemarin ikhwan, Syekh Albani termasuk ulama yang memfatwakan kalau bisa kalau orang meninggal itu ya dikuburkan di mana dia meninggal. Jangan sampai dibawa ke Tasik. Memang sih aslinya orang Tasik. Ya. Selalu alasannya seperti ini, Pak. Ya. Kenapa nggak dikuburin di Cipenjo misalkan? Ya. Karena di Cipenjo lahannya beli. Ya. Nanti kalau sudah 5 tahun, ya nggak diperpanjang, ya dipakai sama orang. Kalau di kampung kan gratis selamanya, ya. Nah, mau pakai kapan saja boleh, ya. Nah, padahal Pak, kalau misalkan nggak diperpanjang juga jenazahnya mah nggak komplain juga Pak. Alamnya sudah beda. Ya. Kita kan ziarahnya susah, iya ziarahnya susah. Tapi dimanapun kita berdoa kan kita insya Allah sampai kepada jenazahnya. Ya. Ada lagi, saya ingin dibarengin dengan ibu saya, dengan suami saya. Ya, nah, ikhwan, ya itu alasan yang kalau secara syar'i akan meniadakan daripada proses percepatan ini. Ya. Ketahuilah kuburan dengan alam kubur itu berbeda. Kalau kuburan walaupun berdekatan tapi amalnya beda ya akan jauh juga ya di alam kuburnya. Nah, kalau orangnya nggak buruk, ya wailaha, dia akan berdoa, akan berkata, aina yadhhabuna biha? Kamu mau dibawa kemana jasad saya? Ya, yasmau salataha, itu didengar suara dia kulla syai'in, segala hal, ilal insan, kecuali manusia. Dalam riwayat yang lain kecuali jin dan manusia. Ya. Walau sami'ahu, manusia itu dengar, saya pada pingsan. Dengar apa? Dengar suara jenazah ini. Ketika dia saking takutnya jenazahnya dibawa sampai ke kuburan. Nah, la tadribu alayya fustanan. Jangan kalian ketika saya meninggal ya diikuti dengan kembang api ya, dengan api, dengan asap atau dengan yang lainnya ya. Wa asri'u bi, segerakan ya, disegerakan. Nah, naik lanjut ikhwan. Wattafaqal ulama, sepakat para ulama al istihbabil isra, untuk segera mengurusin jenazah, illa, kecuali ayyakhofa ya, kecuali takut kalau jenazahnya ini misalkan dibawanya kecepatan nanti jatuh misalkan. Nah, itu pelan-pelan saja. Misalkan naik ke atas bukit kuburannya ya pelan-pelan saja. Tapi kalau enggak ya disegerakan. Jangan lama-lama. Ya, kalau dibawa takut jenazahnya apa namanya? Jatuh misalkan, ya udah pelan-pelan. Ya, nah, nanti kalau jatuh sampai jenazahnya kan berabe Pak. Ya, orang yang masih hidup itu, wah ini dosa apa nih jenazahnya? Oh sampai jatuh. Ya, padahal yang bawa ini kepaduk Pak kakinya. Ya, kesandung. Ya, sehingga apa dia jatuh. Ya, alhamdulillah sekarang repok kuburan juga bagus, sudah dicor. Ya, itu memudahkan buat kita. Nah. Baik, alhamdulillah yang terakhir di pertemuan pagi hari ini ya, wa yajuzul masyi amamaha. Boleh nganterin jenazah itu di depan, wa khalfaha, di depan jenazah, di belakang jenazah, boleh. Wa an yaminiha, sebelah kanannya boleh, wa ayasariha, sebelah kirinya juga boleh ya. Wa yakuna qariban minha, yang penting dekat. Ya, jadi kalau diangkatnya pakai jalan kaki, yang nganterin itu mau di belakang boleh, di depan boleh, kanan kiri boleh. Kecuali yang nganterinnya itu pakai kendaraan. Ya, nggak boleh di depan jenazah, harus di belakang jenazah. Ya, tapi pelan-pelan, Pak.
Ya. Nah, karena kalau di depan jenazah dia naik mobil ya ketinggalan. Ya, namanya nganterin itu, saya nanya Pak, nganterin itu di belakang apa di depan? Ya minimal di samping kan? Iya. Nah, mau kemana ke sana? Nganterin apa? Anak. Yuk. Nah, namanya nganterin itu ya yang di belakang atau di samping kanan kiri. Nah, kalau kendaraan ya itu diperintahkan di belakang, jangan di depannya. Ya, wa kullu man masyi amamaha wal khafaha, mau di depan, belakang, samping, kanan, kiri, semuanya pernah diajarkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna Rasulullah, Abu Bakar, Umar, kanu yamsuna, kadang-kadang mengantarin jenazah, jalan di depan jenazah, kadang-kadang di belakang jenazah. Lakinnal afdol, tapi yang paling afdol nganterin jenazah itu jalan kaki khalfaha, ya, dari belakang bukan dari depan, ya. Nah, al-masyu khalfaha, yang nganterin jenazah dengan cara jalan kaki di belakang, afdol minal masyi, itu lebih afdol kata Ali bin Abi Thalib daripada ya di depannya, sebagaimana afdolnya sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Wa yajuzu rukub, boleh kita nganterin jenazah dengan berkendara, bisyartin, dengan syarat ayasira wara'aha, jalannya di belakangnya, ya, tidak boleh di depannya. Nah, lakinnal afdol masyu, sekali lagi lebih afdol itu nganterin jenazah itu dengan berjalan. Sini ke Cipenjo kan Pak ya kebanyakan, atau punya pekuburan sendiri? Cipenjo. Berapa kilo Pak jalan? Dekat kan? Ya. Kalau dekat itu bagusnya ya itu jalan. Kalau jalan itu ikhwan ya itu lebih bermanfaat buat yang nganterin karena jalan itu langkahnya lebih banyak ya. Yang kedua bagi orang yang lihat. Kenapa? Karena kalau pakai ambulan itu kan selewat doang, bes, udah selesai. Tapi kalau ngelihat pelan-pelan, ya, apalagi jenazahnya afdolnya itu kan atasnya nggak pakai penutup, ya, kebuka. Ya. Nah, cuman bedanya orang Indonesia itu kalau orang lihat jenazah itu bukan takut akhirat Pak, tapi takut mayatnya. Astagfirullah. Bukan takut ya Allah nanti saya mati seperti itu. Dulu waktu kecil gitu ada jenazah lewat kata ibu kita masuk ya. Nanti ya. Jadi hantu ya. Takutnya itu gitu, bukan takutnya karena akhiratnya. Nah, lanjut ikhwan fillah. Mana tadi? Amar rukub ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bidabah. Ini Pak, kenapa alasannya jalan itu lebih afdal? Rasulullah pernah nganterin jenazah, dikasih kendaraan, ya Rasul, ini unta silakan naik. Ya, fa aba ayar kabaha. Nabi nggak mau naik, Pak. Nggak mau naik. Ya. Falamma insarafa, ketika sudah selesai kuburan, pas pulangnya, ya, disodorin kendaraan, faroqiba, beliau mau. Jadi ketika berangkat nggak mau naik, tapi ketika pulang mau naik kendaraan. Apa alasannya? Innal malaikata kanat tamshi. Ya. Itu malaikat tadi waktu nganterin mereka pada jalan. Falan akum li arkabu mahum yamshun. Saya kok nggak enak ya, nggak pantas ya. Mereka pada jalan, saya naik kendaraan. Falamma zahabu. Nah selesai nguburin, malaikatnya udah pergi. Maka apa? Saya mau naik kendaraan. Jadi kalau antum nganterin jenazah jalan kaki, ikhwan, ternyata malaikat-malaikatnya juga nganterin juga Pak. Jalan kaki, ya. Nah, jangan mohon maaf ya, jangan songong Pak bahasa anak muda sekarang ya. Ini malaikatnya pada jalan, kitanya naik kendaraan, ya Allah. Nah, itu bahasanya Pak. Ya, makanya Rasul pas berangkat nggak mau naik, ketika pulang beliau naik. Ya, nah. Wa ammar rukub ba'dal insiraf, adapun pulangnya yang naik kendaraan jaiz, hukumnya boleh. Ya, itu tadi hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu pulangnya mau naik kendaraan, tapi pas berangkatnya beliau tidak mau naik kendaraan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian ya, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut lagi ikhwan ya, bagaimana nganterin jenazah ya dengan mobil kereta atau dengan kereta ya atau dengan yang lainnya ya. Nah, demikian juga apa sunahnya
ketika ada jenazah lewat, ya, diperintahkan kita ngapain, ya. Nah, nanti kita lanjut di malam Senin pekan depan, insya Allah. Nah, habis itu nanti kita belajar tata cara sholat Nabi, ya. Mohon maaf ikhwan fillah, ya, tata cara sholatnya ini harus kita tambahin. Kalau koreksi kan berarti ada yang salah. Sebenarnya nggak ada yang salah, cuman banyak yang harus ditambahin, ya, seperti doa-doanya. Karena biasanya kita kalau sudah takbir yang ketiga, kita doainnya hanya Allahumma firlahu warhamu wa'afihi wa'fu anhu saja, ya. Padahal panjang itu masih banyak, ya. Ini yang harus kita hafalkan, ya. Terus doain bayi yang meninggal, ya, itu juga doanya beda, Pak, ya. Karena kalau Allahumma firlahu, moga-moga ampunilah dia, nah dia sendiri belum berdosa, Pak, ya. Ternyata doain anak itu, nyolatin jenazah itu, anak itu ada caranya, ya. Apa caranya? Ya, doain anaknya dan juga doain orang tuanya, ya. Nanti kita juga praktekin sholat jenazah yang syar'i seperti apa, ya. Kalau nyolatinnya 3 orang, ya, itu seperti apa, 4 orang seperti apa, ya, banyak orang seperti apa. Karena sholat jenazah itu ada beberapa yang sama, ada yang beberapa yang beda dengan sholat biasa. Salah satunya nyolatin jenazah itu kalau 3 orang, laki-laki semua, ya, posisi berdirinya itu bukan imamnya di depan sendiri, yang 2 berdiri berdampingan. Tidak. Ternyata, ya, imamnya di depan, belakangnya makmum lagi. Karena tujuannya adalah sebanyak-banyaknya shaf, ya. Nah, itu diantara perbedaannya. Nanti kita praktekkan. Nah, yang mau jadi jenazah dipersilakan, ya. Maksudnya praktek jenazahnya. Karena kan posisinya beda, Pak, kalau perempuan sama laki-laki, ya. Laki-laki dekat kepala, kalau perempuan lurus di arah perutnya. Nah, ya, seperti itu. Baik, ya, kalau ini insya Allah ya, harus coba semua, Pak, biar ngerasain nanti kalau jadi jenazah seperti apa, ya. Nah, kalau mandi jenazah kemarin kan harus basah-basahan, ya. Ini kan nggak perlu basah, ya. Insya Allah nggak apa-apa. Itu saja. Ada yang mau disampaikan, Pak, terakhir? Nggak ada, ya? Oh ya, Pak. Waalaikumsalam. Wasiat itu ada yang harus dilaksanakan, ada yang nggak perlu dilaksanakan, ya. Contohnya, nanti kalau saya meninggal tolong ya tangisin saya dengan sekeras-kerasnya, ya. Nah, itu wasiat yang nggak perlu dilakukan karena bertentangan dengan syar'i, ya. Nah, tolong ya nanti kalau saya meninggal, ya, istri saya yang kedua, ya, karena dia masih muda dan cantik, ya, itu kasih rumah saya yang bagus, ya. Istri tua, ya karena dia tua juga rumahnya yang tua aja misalnya. Kasihan banget, ya. Nah ini nggak boleh dilaksanakan. Wasiatnya bertentangan dengan syariat. Nah, termasuk wasiat yang bertentangan dengan syariat adalah menguburkan di daerah tempat asal yang memerlukan waktu, yang memerlukan jarak jauh, ya. Ini bertentangan dengan Nabi. Kenapa? Penduduk Madinah yang meninggal di Uhud, ya, perang Uhud, itu sama saudaranya sudah mau dibawa ke ke Madinah, ya. Kata Nabi SAW, jangan, ya, dikuburkan di mana mereka meninggal, ya. Dan sesuai dengan sabda Nabi tadi, asri'u bil jenazah, segerakan urusan jenazah. Kalau kejauhan nanti nggak bersegera, ya. Sehingga apa? Wasiat ini nggak perlu dilaksanakan. Nah, kalau seperti itu, maka antum nggak perlu berwasiat seperti itu, ya. Lagian alam kubur itu mau di Surabaya sama di Cipenjo sama aja, Pak. Ada bedanya nggak? Ya, kan nggak mungkin malaikat sono nanyanya pakai bahasa Jawa, ya. Di sini malaikatnya nanya pakai bahasa Sunda, kan nggak juga, ya. Tetap saja, ya, pertanyaannya 3, bisa jawab ya bisa, enggak juga enggak.
Nah, seperti itu. Jadi nggak perlu berwasiat untuk dikuburkan di kampung halamannya. Nah, ya, wallahu a'lam bishawab. Itu saja. Oh ya. Oh ya. Itu sebenarnya tujuannya baik, ya, berinfak setelah orang yang meninggal dan maksudnya adalah untuk si jenazah pahalanya, ya. Nah, tapi satu ini kurang bagus. Kenapa? Pelaksananya di waktu habis nyolatin itu. Kenapa kurang bagus? Karena ya satu, ya, tidak pernah dicontohkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada hubungannya antara sholat dan setelah sholat jenazah. Ya. Yang kedua, ikhwan fillah, kalau mau ya nanti aja sehabis sholat atau kapan gitu ya. Yang ketiga, ikhwan fillah, nanti mempengaruhi jumlah jenazah. Apa yang nyolatin? Ya, jangan sampai, ya, yang nyolatin orang kaya, apa yang meninggal orang kaya itu tuh. Nah, ya, ini kayaknya amplopnya gede, sholat. Nah, jangan sampai niatnya seperti itu, mengotori keikhlasan niat. Ya, nah, sehingga ikhwan, ya, ini kurang bagus lah ya. Sehingga kalau bisa jangan dilakukan. Ya, sekali-kalinya saya pernah dilakukan itu. Ya, ini dilakukan di daerah-daerah tertentu. Ya. Di Bekasi ada Pak, ya, waktu itu ya di dekat rumah ya, nah dikasih amplop. Nah kita yang apa ya, yang nyolatin itu bingung Pak, mau nerima atau enggak? Ya, kalau enggak nerima dikira orang dikasih sodako biar pahala dia dapat, ya malah ditolak gitu. Nah, ya ada juga yang nerima ya, tapi gimana ya, jadinya serba salah. Ya, sehingga kalau bisa ya nanti aja ya, kalau mau infak ya setelah selesai kasih kepada orang miskin dan seterusnya, lebih baik seperti itu ya. Jadi tidak kesannya kita itu sholat dibayar gitu ya, tidak habis sholat itu dibayar. Nah ya, seperti itu. Nah ini kurang etis lah ikhwan fillah ya, di masjid dibagiin amplop. Nah ya, mana amplopnya sedikit lagi cuma 5.000 misalnya. Ya, nah, kalau 500.000 kan ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini janganlah ya. Nanti aja kalau sudah selesai lah, kasih ke orang yang membutuhkan. Ya, nah, kan tujuannya sama, untuk apa namanya, memberikan pahala buat orang yang meninggal. Boleh Pak, memberikan infak kepada orang yang meninggal atas orang yang meninggal itu boleh. Ya, itu boleh-boleh saja. Nah, apalagi dari harta dia. Tapi kan ukurannya kalau dalam syariat itu kan ya, harta si mayit ini satu ya, untuk bayarin utangnya dulu. Ya, habis itu ngurusin jenazah. Habis itu ya baru ya diinfakin ke orang. Ya, jangan sampai ini ngamplopin orang tapi ternyata utangnya dia masih banyak. Ya, jangan sampai yang nyolatin, cuma kasih 50.000, utang dia masih banyak sama saya. Nah, seperti itu. Ya, Allah alam bisawab. Itu saja. Insyaallah ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, nah, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.